Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih dapat dipertemukan dalam kegiatan pembelajaran online mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMK Negeri 1 Cilacap, khususnya jurusan BDP, akuntansi, dan juga jurusan OTKP. Tentunya untuk pembelajaran di kelas 11 kali ini tidak seperti kelas 10 yang sudah kita laksanakan kemarin. Mungkin kita tidak bisa berinteraksi secara langsung, tetapi tidaklah masalah karena pembelajaran akan tetap kita lakukan dan insya Allah pembelajaran akan tetap menyenangkan. Baik, setelah kalian melaksanakan tugas literasi dan juga setelah kalian melaksanakan presensi, marilah kita mulai kegiatan pembelajaran pada semester pertama, semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 dengan berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kemudian silakan disiapkan terlebih dahulu modul yang sudah saya berikan, yang tentunya sudah kalian cetak, dan juga buku pelajaran dan juga alat tulisnya, karena pembelajaran akan tetap dilaksanakan secara sebaik mungkin. Oke ya, seperti yang telah kalian baca, untuk bab pertama kita nanti akan membahas terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Dulu sepertinya waktu kalian SMP, kalian juga sudah membahas tentang hak asasi manusia, ya. Tapi sebelum membahas tentang hak asasi manusia, ada baiknya kita pisahkan dulu, kita artikan dulu apa sih itu hak dan apa itu kewajiban. Ya, secara umum hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan sebagai manusia. Ya, hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan sebagai manusia. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai manusia. Ya, itu bedanya. Kalau hak sesuatu yang harus kita dapatkan, kewajiban sesuatu yang kita lakukan. Contoh sederhananya, kalian sebagai pelajar, kalian punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Ya. Kewajibannya apa? Kewajibannya kalian harus belajar dengan baik. Itu. Misalkan lagi, kalian punya hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan gaji yang cukup. Kewajibannya apa? Bekerja dengan sebaik dan seoptimal mungkin. Itu ya, itu pengertian dasar dulu dari hak dan juga dari kewajiban. Kemudian kita masuk ke hak asasi manusia. Apakah hak asasi manusia itu berbeda dengan hak yang seperti biasa? Tentu berbeda, karena hak asasi manusia itu lebih spesifik dan lebih khusus, di mana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, di mana hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan dari manusia sebagai makhluk dari Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib dihormati, wajib dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, oleh hukum, oleh pemerintah, dan setiap orang. Ya, itu pengertian dari hak asasi manusia. Itu. Dan juga hak asasi manusia dikatakan didapatkan oleh kita sebagai manusia itu semenjak kita lahir ke dunia ini. Bahkan ada beberapa ahli mengatakan bahwasanya sebelum kita lahir pun kita sudah mendapatkan hak di dalam kandungan dari ibu kita. Oke ya, itu. Dan secara otomatis hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu tidak dapat dicabut oleh siapapun, baik oleh negara, oleh hukum, oleh pemerintah, ataupun oleh sesama manusia. Kemudian untuk hak
asasi manusia itu sendiri terdapat dua makna. Yang pertama adalah hak alamiah, ya. Maksudnya hak alamiah siapa, Pak? Maksudnya adalah hak yang melekat dalam diri manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Itu maksudnya hak alamiah. Kemudian yang kedua, hak asasi manusia itu merupakan suatu instrumen, suatu alat yang digunakan oleh manusia untuk melindungi dirinya. Untuk melindungi dari apa? Tentunya untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia. Itu anak-anak semuanya terkait dengan pengertian dari hak asasi manusia. Oke, agar lebih semangat lagi, masih ingat tidak dulu kita pernah permainan dan kita ada tepuk namanya tepuk semangat. 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 Jos. Ya. Harus semangat dan harus konsentrasi. Baik, berikutnya untuk ciri-ciri khusus dari hak asasi manusia sendiri itu ada 4. Yang pertama adalah hakiki. Diperhatikan di situ ada hakiki. Artinya apa sih? Artinya adalah hak asasi manusia itu untuk seluruh umat, untuk seluruh manusia sudah ada sejak dia dilahirkan. Itu maksud dari hakiki. Sementara yang kedua itu ada universal. Apa sih universal? Universal artinya adalah berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Baik itu orang yang masih balita, sudah dewasa, pemuda, ataupun yang sudah lansia. Dan juga dari profesi apapun, dia memiliki hak asasi manusia. Itu maksudnya dari universal. Kemudian yang ketiga adalah tidak dapat dicabut. Maksudnya apa sih tidak dapat dicabut? Maksudnya adalah tidak dapat diserahkan kepada orang lain karena itu merupakan hak dari kita sendiri. Dan yang keempat, yang terakhir adalah tidak dapat dibagi. Itu beberapa ciri-ciri khusus dari hak asasi manusia yang membedakan dari hak-hak yang lain. Itu ya, itu terkait dengan pengertian hak asasi manusia dan juga ciri-ciri khususnya. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, ada kewajiban hak asasi manusia. Apa itu kewajiban hak asasi manusia? Kewajiban hak asasi manusia. Kalau kita tadi bahas terkait dengan kewajiban adalah segala yang harus kita lakukan. Kalau di sini dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang namanya kewajiban asasi manusia atau kita sebut dengan KAM itu merupakan istilahnya ya, suatu hal yang harus kita lakukan, dan apabila hal tersebut tidak kita lakukan maka akan memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM. Suatu yang harus kita lakukan, apabila suatu itu tidak kita lakukan maka akan muncul terjadinya pelanggaran HAM. Itu tentang kewajiban hak asasi manusia. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga atau yang pembahasan terakhir, yaitu tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Apakah Pancasila itu mengakomodir dari hak asasi manusia? Tentu saja iya. Kok iya? Buktinya di mana? Kita perhatikan. Pancasila yang sila-silanya itu ada 5, itu jujur semuanya itu mengandung perlindungan terhadap hak asasi manusia. Contohnya yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya untuk sila itu mempunyai kekuasaan untuk mengatur masyarakat, dan juga di sila pertama itu kita diberi hak oleh Pancasila untuk pertama menganut agama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Yang kedua, melaksanakan perintah-perintah agama atau melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti sholat, seperti ke gereja, seperti pemujaan dan lain-lain. Dan bahkan untuk amanat dalam sila pertama Pancasila, kita sebagai warga negara wajib untuk memiliki
agama, gitu ya. Tapi diingat kewajiban kita itu adalah ya seperti yang kita sholat, puasa, sedekah dan lain-lain menurut agama saya, dan menurut agama yang lain juga berbeda. Tapi juga kita tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain, karena itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya apa ya? Mungkin gini, setiap manusia itu kedudukannya sama di depan hukum, di depan politik, di depan apapun kita sama, tidak ada yang membedakan. Ya. Bahkan kalau kita mendapatkan suatu pelanggaran HAM, kita harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan tidak boleh dibeda-bedakan dengan orang lain. Kemudian untuk sila ketiga, persatuan Indonesia. Apa ada sih Pak persatuan Indonesia itu? Di dalamnya ada hak dan kewajiban? Ada. Pertama yang namanya gotong royong, di situ kita punya hak, kita juga punya kewajiban. Saling membantu, saling menghormati, rela berkorban dan mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi. Itu merupakan suatu hak dan juga kewajiban kita yang harus kita lakukan terhadap orang lain. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah di situ ada hak dan kewajiban? Ada, tentu saja ada. Misalkan pelaksanaan musyawarah mufakat, di situ kita punya hak untuk menyatakan pendapat. Kita juga punya kewajiban untuk menerima pendapat dari orang lain. Ya, kita bisa menyatakan pendapat, kita juga bisa menerima dengan lapang dada pendapat dari orang lain, walaupun itu berbeda dengan kita. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tentu saja ada, karena negara itu mengakui adanya hak milik. Negara itu mengakui adanya hak melindungi hak milik. Contoh sederhananya, kita punya undang-undang namanya HAKI. Ya, undang-undang hak kekayaan intelektual yang itu melindungi hak kita sebagai pencipta. Ya, baik itu pencipta buku, pencipta musik, pencipta apapun, kita semuanya dilindungi. Itu ya. Itu untuk nilai-nilai Pancasila. Kemudian itu kan nilai instrumental. Nilai instrumental itu apa sih, Pak? Nilai instrumental itu ya nilai yang ibaratnya paling tinggi, nilai yang paling pokok. Dan kemudian kita jabarkan lagi menjadi nilai praksis. Apa itu nilai praksis? Nilai yang senyatanya, nilai praktek yang mengejawantahkan nilai instrumental tersebut. Untuk nilai-nilai praksisnya dari hak asasi manusia dijabarkan dari pasal dari Pancasila itu sendiri, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28A sampai pasal 28J. Ya, itu terkait dengan dasar hukum hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian yang kedua ada ketetapan MPR nomor 17 /MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentu saja tentang hak asasi manusia, karena undang-undang ini yang nanti akan sering kita bahas. Dan yang terakhir yang keempat ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang perlindungan hak asasi manusia. Ya, itu terkait dengan dasar hukum pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Baik, kemudian semuanya terkait dengan hak asasi manusia itu sendiri. Tentunya nanti kita akan belajar terkait dengan pelanggaran HAM. Banyak sekali pelanggaran HAM yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia ini. Contohlah yang pertama yang sampai sekarang belum terselesaikan. Ada kasusnya Munir, kasusnya Marsinah, kasusnya Palestina yang dunia-dunia, kasusnya Rohingya yang ada di Myanmar, dan masih banyak lagi kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan.
Lah Pak, apakah kita sebagai manusia itu punya hak yang bebas? Tentu saja tidak. Hak kita itu dibatasi oleh hak milik orang lain. Makanya negara Indonesia itu punya kebebasan yang sebebas-bebasnya asalkan bertanggung jawab. Ya. Kita punya hak, tapi kita juga harus bertanggung jawab terhadap hak tersebut. Karena apabila kita tidak bertanggung jawab terhadap hak tersebut, kita akan melanggar hak asasi manusia milik orang lain. Begitu semuanya terkait dengan pembelajaran bab 1 pertemuan pertama. Yang pertama kita tadi membahas terkait dengan apa itu hak asasi manusia. Terus kemudian yang kedua apa itu kewajiban asasi manusia. Yang ketiga hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Dan juga yang terakhir tentang dasar hukum pelanggaran hak asasi manusia. Itu saja dari saya. Kita ketemu lagi untuk pertemuan di minggu depan. Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, social distancing, terapkan kehidupan berperilaku yang sehat. Semoga kita dapat segera bertemu, segera berjumpa di kelas yang nyata. Ya, karena jujur saya sudah sangat rindu sekali mengajar kalian. Baik, see you. Sampai ketemu lagi dan kita akhiri dengan berdoa menurut agama serta kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi.